Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan surah An-Nisa ayat 36 tentang hak-hak Allah dan hak-hak beberapa hamba yang mesti ditunaikan oleh manusia. Selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala berkata, qaulullah ta'ala wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada apa yang engkau miliki. Ai minal adamiyin wal bahaim, baik dari manusia, budak-budak yang menjadi hak milik bagimu, harus berbuat baik kepadanya, jangan menzaliminya. Wal bahaim, begitu juga kepada hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan ternak, harus juga berbuat baik. Ini menunjukkan betapa mulianya Islam. Orang-orang belakangan ini menganggap dirinya cinta kepada alam, cinta kepada hewan-hewan, tanaman-tanaman, padahal itu sudah lama diajarkan oleh Islam. Islam yang terlebih dahulu mengajarkan agar kita senantiasa berbuat baik kepada lingkungan, hewan, tanaman, dan yang lainnya. Bil qiyami bi kifayatihim, dengan memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka tidak punya apa-apa. Budak itu tidak punya hak kepemilikan karena dia milik. Begitu juga dengan hewan-hewan yang kamu tahan, yang kamu pelihara, yang kamu taruh di kandang, makanya harus dipelihara, harus diberi makan. Wa adamu tahmilihim ma yashukku alaihim, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Jadi kalau punya budak, jangan dipaksa budaknya mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Seharusnya itu pekerjaan 2 orang, kamu suruh kerja sendiri. Ini budak, apalagi kalau cuma pegawai, ya toh? Apalagi kalau cuma pekerja, pembantu. Pembantu bukan budak, mereka orang bebas, hanya saja bekerja di bawah tanggunganmu. Maka jangan perlakukan mereka seenaknya. Banyak itu punya pelayan, yang punya pegawai, seenaknya saja, merasa karena orang ini orang lemah, orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang kaya ini, orang-orang kuat ini berbuat semena-mena terhadap mereka. Bahkan terkadang tidak diberikan haknya yang sesuai, gajinya terkadang tidak pas atau terkadang dipotong,
tidak diberikan tunjangan, makanan, terkadang dihinakan, direndahkan. Nah, ini termasuk semua. Jangankan manusia, hewan saja seperti itu. Hewan-hewan yang kamu ternak, mau dimakan, biar mau dimakan, tapi sebelum kamu makan, kamu pelihara dia dengan baik. Ya. Bahkan ketika mau disembelih saja, ya, harus disembelih dengan cara yang baik. Nabi SAW bersabda itu, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik pada segala hal. Apapun yang kamu kerja, apapun yang kamu lakukan dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsunil qitlah. Kalau kau membunuh, mengkisas sesuai dengan hukum Allah, lakukan dengan cara yang baik. Makanya hukum Islam itu yang terbaik. Makanya dipenggal. Penggal itu tidak terasa. Beda dengan di kontak listrik atau ditembak atau ditenggelamkan atau apa saja. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kau menyembelih hewan, perbaiki cara menyembelih. Jangan mengasah pisau di depannya. Mau disembelih kok. Ya, yang sadar begitu. Hewan itu tahu kalau mau disembelih. Makanya Rasul mengatakan kalau kau mau mengasah pisau di belakangnya, jangan di depannya. Ya. Apakah ayam, sapi, unta, pokoknya apa saja yang mau disembelih. Dan tidak boleh disembelih di depan temannya. Nah, kau sudahnya. Tidak boleh. Itu takut mereka itu. Kemudian pisau yang akan dipakai harus yang tajam. Yang sampai sudah tidak mau sudah pisau pokok nampak. Harus yang tajam sehingga tidak terasa itu cepat. Ini bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Islam. Makanya Islam rahmatan lil alamin, bahkan kepada hewan saja. Makanya kalau mereka mengajarkan kita untuk kasih sayang, sebenarnya kita lebih dahulu yang paham. Cuma umat Islam saja yang banyak melalaikan. Islam sudah mengajarkan semuanya. Bahkan hewan-hewan yang kita pelihara yang tidak dimakan, burung, itu harus diberi makan. Makanya Rasul mengatakan, dakhalatin nara al-mar'atu fi hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing dia masuk neraka. Kenapa? Karena fi hirratin habasatha. Pada kucing yang dia tahan, la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasaisil ardh. Tidak dia beri makan, tidak juga dia lepaskan untuk cari makan sendiri. Jadi dia kurung itu kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Ya. Tapi kalau dia pelihara hewan, dia kasih makan, maka boleh. Seperti hadisnya Abu Umair. Abu Umair, saudara tirinya Anas bin Malik. Pernah menangkap burung, pelihara di dalam kandang. Suatu hari mati burungnya. Nabi SAW bercanda dengan dia, mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nugair. Artinya kalau dia sudah berusaha kasih makan, tapi ternyata ya meninggal, dia sudah berusaha merawat dengan baik, kemudian mati, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia yang melalaikan, mengabaikan. Ya. Dia pergi keluar kota, ternyata tidak ada yang kasih makan hewan peliharaannya, mati, dia yang bertanggung jawab.
Dan sebaliknya, ketika seseorang itu berbuat baik kepada hewan, justru terkadang itu yang memasukkan dia dalam surga, mengampuni dosa-dosanya, seperti seorang penzina yang memberi minum anjing. Anjing dikasih minum, dihapuskan semua dosa-dosanya. Suatu hari seorang bagaya min bagaya Bani Israel, ada mengatakan bagia, ada mengatakan pezina laki-laki, ada mengatakan pezina perempuan. Dia kehausan, dapat sumur, tidak ada timbanya, masa harus turun ke bawah, masuk ke dalam sumur minum, kemudian naik. Setelah naik, dia lihat di pinggir sumur, di tepi sumur ada seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Nah, ini orang ini, penzina ini, muncul rasa kasihan. Nah, balagahu ma balagani, dia merasakan apa yang saya rasakan tadi. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam, kemudian dia ambil sepatunya, khufnya, untuk menampung air. Kemudian manjat lagi naik. Bagaimana caranya naik? Nah, gigi itu pasti supaya bisa naik. Demi apa? Demi kasih minum ini, hewan ini. Kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa ini, masuk langsung. Tidak ada. Tidak disebutkan bahwa dia taubat. Karena kebaikannya terhadap hewan ini, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah masuk ke dalam satu kebun. Masuk ke satu kebun, buang hajat. Kemudian di situ ada onta di situ. Ada onta. Ketika onta itu melihat Nabi, dia datang kepada Nabi. Kemudian sujud di depan Nabi, tunduk di depan Nabi. Kemudian menangis. Keluar air matanya itu onta itu. Kemudian Nabi membasuhnya, dia elus-elus, akhirnya diam. Rasulullah bertanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa pemilik onta ini? Akhirnya datang itu sahabat Ansar, pemilik kebun. Ya Rasulullah, ya hadzal punya aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Afala tattaqillaha fi hadhil bahima?" Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Allati malaktallahu iyyaha, yang Allah berikan kepemilikan kepadamu. Jadi Allah yang memberikan kamu hak kepemilikan terhadap hewan-hewan ini, ternak-ternak ini. Tidakkah kau bertakwa kepada Allah agar tidak menzaliminya, memperlakukannya dengan baik? Fa innahu syaka ilayya. Ini onta ini datang mengeluh sama saya. Di antara mukjizatnya Nabi SAW bisa berbicara dengan hewan, sama seperti Nabi Sulaiman. Makanya ulama mengatakan semua mukjizat Nabi terdahulu itu ada sama Nabi SAW. Jadi onta ini datang mengeluh, mengadukan nasibnya kepada Nabi SAW sampai menangis. Nah, ini onta ini datang kepada saya mengeluh, annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, kamu tidak memberinya makan dan membebaninya dengan beban yang berat. Coba itu kasih sayangnya Nabi terhadap hewan. Tak boleh hewan itu dizalimi. Bahkan Nabi melarang duduk di atas hewan kalau tidak sementara jalan. Kalau naik kuda, kalau sudah tidak berjalan turun. Karena mereka tidak diciptakan untuk jadi kursi. Mereka diciptakan untuk ditunggangi, mengantar kita dari satu tempat. Ketika sudah selesai turun. Ketika sudah tiba, turun. Karena mereka bukan kursi, jadikan tempat duduk. Nabi SAW pernah di perjalanan melihat induk burung menangis, bercucut itu mencari anaknya.
Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang ambil anaknya ini? Ini ada sahabat, ada seorang sahabat yang mengambil anaknya itu, burung. Sama kembalikan. Nah ini induknya menangis mencari anaknya. Dan Nabi SAW pernah melarang membunuh beberapa hewan seperti semut. Tidak boleh membakar hewan. Bahkan bermain-main dengan melempar hewan dilarang. Kalau kau berburu, banyak orang itu berburu, tapi tidak nak makan. Tembak-tembak begitu, mati begitu. Itu menyakiti. Ada juga yang suka memancing mania itu. Nah tangkap, baru lepas. Itu kan menyakiti tuh. Kamu sudah menyakiti dia. Andainya kamu makan, tidak ada masalah. Nah memang untuk dimakan, tapi kamu lepas lagi. Apa gunanya itu? Menyakiti dia. Seharusnya kamu sudah makan. Bahkan sebagian ulama, ada yang ulama kontemporer itu melarang menjadikan umpan hidup. Artinya ikan hidup kau jadikan umpan. Kenapa? Karena dia lihat musuhnya, baru kamu ikat dia. Jadi jangan pakai umpan hidup. Nah kamu menyakiti dia. Beda kalau dia bebas, umpamanya ada kolam, toh? Kamu kasih hewan hidup, terserah urusannya dia baku makan di situ berkala. Tapi ini masalahnya, kamu ikat dia, kemudian kamu kasih makan, atau kamu jadikan dia umpan. Kau mau dikasih begitu? Ada singa, baru kau dipasang di situ diikat. Ada yang mau dikasih begitu? Tidak ada yang mau dikasih begitu. Berarti hewan juga tidak mau dikasih begitu. Ini saking dijaganya perasaannya hewan itu. Ini hewan, apalagi manusia. Hanya seandainya orang-orang itu paham dengan Islam dengan baik, akan melihat bagaimana indahnya itu Islam, bagaimana rahmatnya itu Islam. Kalau orang-orang luar sana tahu bahwa Islam punya ajaran seperti ini, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Bahwa Islam ini begitu besar kasih sayangnya terhadap alam ini. Makanya mereka berusaha memperlihatkan yang buruk-buruk saja dengan Islam. Terorisnya, apanya, ininya, hukum rajamnya, apanya, semua itu saja perlihatkan supaya orang lari. Padahal kalau yang seperti ini diperlihatkan, tidak perlu disampaikan, diperlihatkan saja, dipraktekkan saja oleh umat Islam, maka orang-orang akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena fitrah manusia itu suka kebaikan. Fitrahnya manusia itu mencintai kasih sayang, menyenangi kasih sayang, kelembutan. Sehingga apabila lembutnya Islam, indahnya Islam ini nampak, diperlihatkan oleh manusia kepada manusia, maka mereka akan secara fitrah akan tertarik dengan agama ini. Kemudian wa i'anatihim ala ma tuhammiluhu, dan membantunya terhadap apa yang kamu bebankan kepadanya. Artinya kalau seumpamanya ada pekerjaan, kamu cuma punya satu pelayan, pembantu, nah, tidak bisa dia kerja sendiri, kamu bantu dia. Daripada hanya tinggal marah-marah saja, kenapa tidak selesai, kenapa tidak, pekerjaan banyak baru satu orang, terus kau marah-marah lagi, mending kau bantu. Ya toh? Atau kalau punya hewan, tak bisa, berat kali bebannya, kamu bantu. Wa ta'dibihim lima fihi maslahatihim. Kemudian mendidiknya, mengajarinya
terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka. Kalau dia budak, ajarkan dia sholat, ajarkan dia Islam. Begitu juga dengan pelayan yang sampai tinggal di rumahmu, kerja saja tidak perhatikan sholatnya, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak kau perhatikan masa depannya. Jangan biarkan dia jadi pembantu saya terus sampai tidak. Kalau bisa sekolah, kasih sekolah. Dia jadi pembantu tapi kasih sekolah. Nanti besar dia jadi orang baik, orang benar, orang sukses. Banyak seperti itu. Jadi diberikan tunjangan kepada anaknya kalau dia punya anak, apa saja yang ada maslahat untuk mereka diajarkan akhlak. Faman qama bihadhil ma'murat, siapa yang melakukan perintah-perintah ini, itu beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada teman, kepada istri, kepada perantau, kepada budak dan hewan-hewan. Siapa yang melakukan semua ini, perintah-perintah ini, fahuwa al-khadi'u li rabbih, maka dialah orang yang tunduk kepada Tuhannya, yang merendah di hadapan Rabbnya, al-mutawadi' li ibadillah, yang tawadu di hadapan hamba-hamba Allah, tidak menyombongkan dirinya, tidak membanggakan dirinya. Kita ini semua sama-sama hamba bagi Allah Subhanahu. Kita ini semua miliknya Allah. Tidak ada yang punya kedudukan lebih kecuali sebagai hamba saja. Cuma kualitas hamba ini berbeda-beda. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan kepada orang lain. Karena yang kita miliki Allah yang kasih. Dia tidak dikasih. Kita yang dikasih. Bukan karena kita hebat, tapi Allah yang kasih. Begitu juga dalam hal ibadah. Jangan menyombongkan ibadahmu, karena itu Allah yang kasih kau petunjuk. Doakan orang lain yang tidak mendapat petunjuk. Ajarkan, nasihati. Begitu juga dalam masalah harta. Yang tidak punya kamu beri, kamu bantu. Bukan disombongkan. Allah memberikan kita nikmat bukan untuk disombongkan. Al-munqadu li amrillahi wa syar'ihi, yang tunduk, yang taat, yang menurut pada perintah Allah dan syariatnya. Alladhi yastahiqqu ats-tsawab al-jazila, yang berhak mendapatkan pahala yang besar. Was-sanaa al-jamila, pujian yang baik, yang indah. Wa man lam yakum bidzalika, siapa yang tidak melakukan hal itu, perintah-perintah itu yang tadi yang telah disebutkan, fa innahu abdun mu'ridun an rabbih, maka dia adalah hamba yang berpaling dari Tuhannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang berpaling dari Tuhannya, yang berpaling dari ibadah kepada Tuhannya, zikir kepada Tuhannya, maka baginya kehidupan yang sempit. Ghairu munqadin li awamirih, tidak taat kepada perintah-perintahnya, wala mutawadi'un lil khalqi, dan tidak tawadu, merendah kepada makhluk. Bal huwa mutakabbirun ala ibadillah, bahkan dia menyombongkan diri terhadap hamba-hamba Allah. Mu'jibun binafsi, kagum terhadap dirinya, menganggap bahwa dirinya ini paling hebat, paling kuat, paling pintar, paling beribadah, paling taat. Fakhurun biqaulihi,
Dia angkuh dengan ucapannya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, memuji dirinya berlebihan. Walihada, oleh sebab itu, qala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong. Sombong kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah. Itu sombong itu kepada Allah. Tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cari sesembahan selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Itu sombong juga itu. Karena haknya Allah diesahkan. Dia berikan kepada selain Allah. Bahkan terkadang lebih takut kepada selain Allah. Lebih besar harapannya kepada selain Allah. Waliyazubillah. Tak mau beribadah. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhan antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyu hamid. Allah kalian itu miskin di hadapan Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya. Terus kenapa kau tidak minta kepada Allah? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rasulullah mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Ya. Kemudian Nabi membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rasulullah mengatakan doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Artinya orang yang menyombongkan diri dari ibadah, dari berdoa, dari meminta kepadaku. Ini ada orang menyombongkan diri, tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berharap kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, menyombongkan diri kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak mau berbakti. Biasanya orang tidak berbakti kepada kedua orang tua ini karena kesombongan ini. Semuanya itu tidak mau berbuat baik kepada kerabatnya, anak yatim, miskin. Kenapa? Karena kesombongan. Misalnya sifat-sifat buruk itu lahir gara-gara kesombongan. Merasa dirinya lebih hebat daripada orang, lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak mau membantu, tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Makanya Allah mengatakan menutup ayat ini dengan firman-Nya ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Allah tidak mencintai orang yang angku, ay mu'jiban bi nafsihi, kagum dengan dirinya, mutakabbiran 'alal khalq, menyombongkan diri terhadap makhluk, fakhuran, angkuh, yusni ala nafsi, senantiasa memuji dirinya. Woi, saya ini, saya punya ini, saya dulu begini, saya benar, sebut semua al-mannan. Kalaupun dia memberi, dia sebut-sebut lagi pemberiannya. Terkadang ada orang begitu sama orang tuanya, sudah aku kasih ini, saya dulu kasih begini, saya kasih begini. Padahal orang tuanya tidak pernah sebut-sebut bagaimana dia membesarkan anaknya. Tidak ada. Tapi dia sebut-sebut. Baru beberapa nak kasih orang tuanya sudah sebut-sebut. Padahal orang tuanya dari lahir kamu dirawat, tidak pernah sebut-sebut. Wa yamdahuha ala wajhil fakhr, memuji dirinya dengan pujian kesombongan. Boleh seseorang memuji dirinya apabila dibutuhkan. Ya, kalau kamu wawancara itu kan ditanya apa kelebihanmu. Kamu sebutkan, oh saya ini alumni ini, saya. Tidak ada masalah, karena itu bukan kesombongan, untuk memperkenalkan diri. Tidak ada masalah. Atau ada orang merendahkan kamu, melecehkan kamu, tidak memandang kamu, bisa kamu saya itu ini, saya itu. Tapi ketika menyebutkan kelebihan dengan dengan niat membanggakan diri, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, itu yang tidak dibolehkan. Ala wajhil fakhr.
menyebut apa, memuji dirinya dengan apa, sikap sombong. Wal batr ala ibadillah, dan menolak kelebihan hamba-hamba Allah. Makanya Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, bahwa orang lebih hebat daripada dia atau orang itu sama dengan dia. Dia bertolak, tidak, kamu lebih baik di bawah saya. Batarul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Siapa yang punya sifat ini, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka dia termasuk sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah dari kesombongan. Tidak mungkin. Iblis keluar dari surga gara-gara sombong. Kamu belum masuk, mau bawa dengan kesombongan, tidak bisa. Harus dibersihkan dulu. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain, sekalipun dalam hal ibadah. Jangan merasa bahwa salatmu lebih khusyuk, ibadahmu lebih mantap, ilmumu lebih banyak, derajatmu nanti di surga lebih tinggi daripada orang lain. Belum tentu. Tidak ada yang menjamin. Secara umum, ahli ibadah lebih bagus daripada ahli maksiat. Tapi ketika kamu beribadah, jangan kamu lihat orang yang bermaksiat dengan pandangan kehinaan. Wah, ahli neraka ini. Saya lebih bagus daripada dia. Saya pergi ke masjid, dia tidak pergi masjid. Saya lebih bagus, saya pergi pengajian, temanku tidur. Belum tentu. Jangan sampai kau merasa dirimu lebih bagus daripada orang lain dengan ketaatan yang kamu lakukan. Tugasmu menasihati, mengajak dia untuk berbuat kebaikan, bukan memandang rendah dia, memandang hina dia. Karena kamu bisa melakukan ketaatan ini karena Allah. Allah bisa saja membalikkan, kamu yang tidur, dia yang pergi. Dan sampai, karena syaitan itu begitu. Ketika kamu melakukan ketaatan, suatu ibadah, kamu lihat temanmu tidak seperti kamu, tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan, kamu merendahkan dia. Saya lebih bagus daripada dia. Saya lebih rajin daripada dia. Saya lebih pintar daripada dia. Saya lebih cantik daripada dia. Saya lebih kaya daripada dia. Ini semua sifat-sifat sombong semua itu. Ketika merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tugas kita mengajak. Bukan membiarkan, tapi diajak. Makanya seorang ulama mengatakan rubba ta'atin adkhalat sahibuha an-nar wa rubba ma'siyatin adkhalat sahibaha al-jannah. Bisa jadi satu ketaatan, satu ibadah memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dan bisa jadi satu maksiat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Maksiat masuk surga, ibadah masukkan neraka. Kenapa? Karena kesombongannya. Jadi dia melakukan ketaatan dengan kesombongan. Sedangkan yang berbuat maksiat, dia melakukan maksiat kemudian dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiatnya membuat dia khawatir, takut terhadap Allah, sehingga dia bisa memperbaiki diri. Sedangkan yang sombong ini tidak bisa memperbaiki diri karena selalu merasa dirinya lebih baik. Makanya Rasulullah mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta', sifat kikir yang diikuti. Makanya nanti dijelasin sini, siapa itu orang sombong? Alladzina yabkhaluna. Orang kikir biasanya itu karena sombong. Orang sombong biasanya kikir. Kata Rasulullah, syuhun muta', kikir yang diikut-ikuti. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang
dituruti, wa ijabul mar'i binafsi. Wa ijabul mar'i binafsi. Kalau ada 3 sifat ini sama seseorang, itu tanda kebinasaan bagi dia. Kikir yang diikuti, kemudian hawa nafsu yang ditaati, yang dituruti, kemudian i'jabul mar'i binafsi, kebanggaan, kekaguman, ketakjuban seseorang terhadap dirinya yang mengantar kepada merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Fahaula'i ma bihim minal ikhtiyali wal fakhri, mereka itu apa yang ada pada mereka dari kesombongan dan keangkuhan, yamnahum minal qiyami bil huquq, mencegah mereka, menghalangi mereka untuk menunaikan hak-hak orang lain. Jadi dia tidak menunaikan haknya Allah, haknya kedua orang tua, haknya kerabat, haknya anak yatim, haknya fakir miskin, haknya ibnu sabil, haknya pelayan, pembantunya atau hewan-hewannya. Kenapa? Karena kesombongan dan keangkuhan ini. Walidzalika dzammahum biqaulihi, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman-Nya, alladzina yabkhalun. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang yang sombong dan angkuh. Siapa itu sombong angkuh? Alladzina yabkhalun. Itu orang-orang yang kikir, ay yamnauna ma alaihim minal huquqil wajibat, yang menahan hak-hak dan kewajiban terhadap orang lain. Menahan apa yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan kepada mereka, Allah dan hamba-hamba ini, dan mencegah, menahan dirinya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian bukan cuma di situ saja, bukan cuma kikir saja, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia suruh lagi orang kikir, mengajak lagi kepada kekikiran. Ini jadi dosa jariah. Dia sudah kikir, nah ajak lagi orang kikir. Manda'a ila dalalah, mengajak kepada dalalah. Bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapannya dia mengajak dengan ayo tak usah bersedekah, ayo kita mau banyak yang mau dibeli ini juga. Terkadang itu banyak, biasa istri juga biasa begitu. Dia bujuk suaminya supaya kikir. Orang tuanya minta dibelikan, jangan, mau dibeli, itu anakmu juga mau sekolah itu. Berarti istrinya yang membisikkan kekikiran sama suaminya. Misalnya begitu. Atau juga sebaliknya, ada juga yang lebih parah itu kalau sebaliknya, justru suaminya yang kikir, larang-larang istrinya bersedekah. Mengajak kepada bersedekah ucapannya atau dengan perbuatannya, memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk kikir. Memberikan contoh kepada orang lain untuk kikir. Tidak bicara, tapi karena dia teladan, dia menjadi panutan, tapi panutan dalam kekikiran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syarra ma fir rajul, sifat yang paling buruk pada seseorang itu syuhun haliun, kikir dan rakus. Sudah kikir balala lagi, malas memberi, tapi anunya orang selalu mau diambil. Itu sifat yang paling buruk kepada seseorang. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, karena kikirnya dia sembunyikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diminta sebenarnya tidak ada
Padahal banyak hartanya itu dia sembunyi. Terkadang minta dia ajar kau dulu ini, dan tidak ku tahu juga. Padahal dia tahu. Kikir dengan ilmunya, tidak mau membantu orang lain untuk mengajar, mendidik. Hanya mau kalau ada materi diberikan. Pasang tarif sekian harganya untuk kali ceramah. Kalau tidak ada, pengalaman sedikit amplopnya situ, jamin ke situ. Nah, sibuk banyak, padahal tidak ada juga tahu bilang sedikit madodong di situ amplop. Madodong. Dia sembunyikan. Dia punya waktu luang tapi bilang tidak ada waktu. Yaktumuna ma atahumullahu min fadl. Dia menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya dari kebaikan-kebaikan, ay minal ilmi alladhi yahtadi bihi dhallun, dari ilmu yang orang-orang tersesat mendapat petunjuk. Yang seharusnya ilmunya itu membantu orang-orang lain untuk mendapat hidayah, petunjuk, tapi tidak, dia jual belikan ilmunya. Dia perjualbelikan ilmunya. Hanya mau memberikan ilmu kalau dibayar. Menukar akhirat dengan dunianya. Wa yastarshidu bihi al-jahilun, dan dengan ilmunya itu orang-orang bodoh mendapat petunjuk, mendapat pencerahan. Fayaktumunahu anhu, tapi mereka menyembunyikannya dari mereka. Dia menyembunyikannya dari mereka, menyembunyikannya dari orang-orang yang tersesat, menyembunyikannya dari orang-orang yang jahil. Wa yuzhiruna lahum minal batili ma yahulu bainahum wa bainal haq. Terkadang justru menampakkan kebatilan di hadapan mereka dan menghalangi mereka dari kebenaran. Dia tahu pendapat yang benar, tapi dia tidak sampaikan. Justru memuji kebatilan. Sehingga orang-orang tidak tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena yang batil dinampakkan, yang hak disembunyikan. Sehingga orang-orang yang tersesat tetap tersesat, orang-orang jahil tetap jahil, karena menyembunyikan ilmu yang hendaknya dia berikan dengan penuh hikmah, dengan bijaksana tentunya. Fajama'u bainal bukhli bil mal, mereka menggabungkan antara kikir dengan harta, wal bukhli bil ilmi, dan kikir dengan ilmu. Wa bainas sa'i fi khasarati anfusihim, dan mengumpulkan antara kerugian terhadap diri mereka, wa khasarati ghairihim, dan kerugian terhadap orang lain. Karena orang kikir itu sebenarnya kikir terhadap dirinya. Wa may yabkhal, kata Allah, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Karena kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain itu hakikatnya adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu bersedekah dengan hartamu, sebelum fakir miskin yang kau beri itu menikmati, kamu lebih dulu nikmati pahalanya. Kamu lebih dahulu nikmati keberkahannya, dilipat gandakan hartamu, pahalamu, disucikan hartamu, disucikan jiwamu dari kamu lebih dahulu. Belum dia makan, belum dia nikmati itu uang yang kau berikan kepada dia, kamu sudah nikmati dahulu. Dengan disucikan hartamu, kamu dijaga dari keburukan dengan sedekahmu. Dilipat gandakan, kamu kasih dia 10.000, belum dia belikan makanan, kamu sudah dapat pahalanya. Yang 10.000 dia makan tidak berlipat ganda, kamu berlipat ganda pahalamu di akhirat. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tidak dia raih gara-gara kikir.
Begitu juga dengan ilmu. Ketika kamu sampaikan ilmumu, justru bertambah ilmumu itu. Kamu semakin paham, semakin terbuka pintu-pintu ilmu. Tapi kalau kamu kikir, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau mengajar orang lain, semakin sempit ilmumu, semakin berkurang ilmumu. Tidak mau mengembangkan diri. Kadang ada orang khutbah 1 tahun, 1 saja judulnya. Khutbah Ramadan 1 bulan, 1 saja judulnya. Selama Ramadan, mesti itu saja, kutiba alaikumus. Kenapa? Karena dia kikir, tidak mau membagi ilmunya, malas membuka-buka buku untuk mengganti judul ceramahnya, karena malas. Itu lagi, dia tidak ada tahu itu lain lagi orang. Tidak, kamu kikir sama dirimu sendiri. Andainya kamu perbaiki materimu, ganti materimu setiap, siapa yang dapat ilmunya? Kamu sendiri. Kamu sendiri. Tapi itu tidak ada perhatiannya, tidak ada pedulinya dengan ilmu. Malas berbagi ilmu. Karena kalau ganti materi, buka buku lagi, baca kitab lagi, ini lagi, latihan lagi, bilang itu 1 bulan penuh. Bisa jadi tahun Ramadan lalu itu juga. Sehingga apa? Ilmunya tidak berkembang. Begitu juga dengan khutbah, itu sudah 1 tahun khutbahnya itu saja. Sehingga apa? Tidak berkembang ilmunya. Karena dia sendiri yang kikir terhadap dirinya sendiri. Malas mengembangkan ilmunya. Kenapa? Karena malas berbagi ilmu. Kan bagus kalau orang dapat yang lain yang dia dengar, dapat pencerahan baru, sehingga wawasannya terbuka, ilmunya semakin banyak. Jadi ini termasuk bentuk kekikiran, rugi terhadap dirinya dan merugikan juga orang lain. Wa hadhihi hiya sifatul kafirin, dan ini adalah sifat orang-orang yang kufur. Falihadza qad qala ta'ala wa'atadna lil-kafirin 'adzaban muhina. Dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia nikmat tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia kehidupan, lupa kepada akhiratnya. Makanya diberikan azab yang pedih. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.